untuk rooftop solar panel. Nanti ada banyak tenant-tenant kita dengan rooftop yang besar, kita bisa pakai manfaat untuk energi dari rooftop. Dan juga di JP kita nggak pakai batu bara sama sekali, pakai gas. Kita tahu di Indonesia kalau mau pakai panel solar itu nggak bisa 24 jam. Itu cuma bisa 4-6 jam. So basically untuk itu kita harus support dengan gas juga. So kita sudah punya izin semua untuk listrik. Dan tadi udah bicara mengenai Freeport, kita udah tanda tangan kontrak dengan PLN. So untuk semua customer kita sudah dapat energi atau listrik ya. Dan juga ada beberapa inisiatif nanti untuk masuk ke bisnisnya LNG. So overall kalau lihat yang bisnisnya AKR dengan profitability-nya masih sangat strong, kita punya balance sheet juga neraca yang kuat. Per 2021 AKR punya asetnya lebih dari 23,5 triliun dan equity-nya lebih dari 11 triliun. Tadi kita bilang mengenai net gearing masih rendah, cuma 0,06 kali. Kita turunin debt-nya di AKR juga, dan cash AKR masih cukup lebih dari 2,2 triliun per kuartal 1 2022. Kita lihat dengan performance-nya baik dan juga dengan proper management of working capital, AKR bisa deliver very strong improvement in return on equity dari 12,3% di tahun lalu dan naik sekarang hampir 18%. Dan juga return on asset juga udah naik dari 5,4% menjadi 7%. Aset turnover juga udah mulai baik. Satu aspek yang saya juga highlight adalah sebagai distributor dengan harga minyak, komoditas semua naik, pasti butuhan working capital naik. Tapi AKR punya agreement dengan supplier yang mana semua yang kita butuhan receivable atau inventory itu langsung funding dari supplier credit. Kita bisa lihat 46 hari yang DSO, 17 hari inventory, itu langsung udah funding dari supplier credit. Kalaupun naik turun harga, kita gak usah banyak hutang. Dengan itu, AKR punya balance sheet yang kuat dengan semua rasio yang sehat. So, dengan ini, mungkin AKR punya cash flow-nya bagus dan juga growth, dan investasinya juga lumayan udah selesai. Kita lihat rasio pembayaran dividen AKR selalu di atas 50%. Di tahun 2017-18 waktu kita ada extraordinary gain, kita juga dibagi lebih dari 60%, 67%. Tapi sebagai company, kita bagi dividen yang tinggi, lebih dari 50%. Dan RUPS yang baru selenggarakan tanggal 28 April, itu udah putusin untuk bagikan 51,6% dividen dari tahun 2021. Nanti itu bagi ke pemegang saham dengan recording date-nya tanggal 19 Mei 2022. Tanggal 24 Mei bisa dapat final dividend Rp17 per saham. Tapi AKR selalu di setiap tahun bagi dividen 2 kali. Interim setelah di bulan Juni, laporan keuangan Juni kita bagi interim, dan final dividend setelah RUPS. So mudah-mudahan tahun ini juga investor selain dapat final dividend bisa dapat interim dividend juga. So basically perusahaan punya cash flow yang kuat, balance sheet-nya bagus, dan outlook-nya bagus. Dan dengan outlook-nya kita lihat, kita di BOD AKR mungkin lihat outlook-nya masih bagus, dan kita naikin guidance tahun ini. Waktu kita bikin budget tahun 2022, kita expect laba netto profit AKR bisa antara 1,45 triliun sampai 1,5 triliun atau naik sekitar 17-18% growth. Tapi tahun ini kita lihat mau naikin lagi ke lebih dari 1,5 triliun ini atau naik lebih dari 30% tahun ini. So perusahaan punya outlook-nya masih bagus dan juga underlying business-nya terkait dengan bisnisnya supply biosolar atau mungkin fuel oil atau gasoline masih bagus, dan kita lihat prospek di tahun 2022 masih kuat. Dan juga dengan kalau kita bisa selesaikan AJB dengan klien ini dan dapat berapa klien baru dalam waktu 7 bulan ke depan, pasti kontribusi dari JP juga bisa dorong profitabilitas AKR. Dan ini untuk itu kita lihat guidance-nya kita naikin juga. Tadi udah bicara terkait dengan ESG, saya nggak mau bicara banyak, tapi AKR punya beberapa project dan juga udah masuk di beberapa indeks seperti Pak Yatu sudah bilang. Sejak tahun 2013 kita sudah publish sustainability report dengan detail, dan juga ada beberapa inisiatif untuk kurangin carbon footprint di AKR dengan bisnis baru di JP.
itu juga bisa offset banyak carbon ya. Dan sebagai perusahaan untuk guide governance, DZT akan juga dapat banyak apresiasi dari beberapa pihak di market. So dengan ini saya selesaikan presentation dan handover kembali ke Pak Robert untuk Q&A. Baik, terima kasih Pak Suresh, Pak Haryanto, menarik sekali pemaparannya. Justru ya Bapak Ibu, rekan-rekan investor di tengah tekanan inflasi dan juga ketidakpastian global, AKR, Korporindo, TBK, Akra berhasil mencapai kinerja keuangan yang baik dan juga justru menaikkan guidance-nya nih Bapak Ibu untuk yang tahun 2022 ini. Jadi untuk kedepannya bahkan diperkirakan net profit mencapai 1,45 sampai dengan 1,5 triliun, dan tentunya kalau kita ngelihat sekarang market cap hanya sekitar 20 triliun itu masih belum cukup merefleksikan ya potensi dan juga pertumbuhan kinerja ke depannya. Nah, mungkin sekalian boleh undang juga Bapak Ibu rekan-rekan investor, kalau ada yang mau ditanyakan, tentu banyak yang mau ditanyakan ya, bisa langsung aja diketik di kolom chat atau mungkin kalau mau raise hand juga bisa ya Cirita ya. Tapi benar. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan dari saya dan Cirita dulu nih Pak Haryanto, Pak Suresh. Mungkin tadi kita udah mendengar pemaparan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menaikkan revenue. Nah, selain penyesuaian harga jual BBM dan kimia, apakah ada strategi khusus untuk menumbuhkan revenue ke depannya? Mungkin dengan menambah jaringan distribusi baru atau ada industri tertentu yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru nih. Kalau misalnya tadi diungkapkan juga kan smelter punya tingkat appetite yang tinggi juga untuk mengkonsumsi chemical dan juga BBM. Sekarang kan mulai banyak yang beroperasi di kawasan Morowali atau Halmahera. Apakah ada rencana ke arah sana Pak? Dan juga tadi sangat menarik mengenai rencana untuk masuk ke distribusi LNG. Nah ini kenapa? Kemudian seberapa besar gitu potensinya untuk di Indonesia sendiri? Silakan Pak. Terima kasih Pak Robertus. Jadi kita bersyukur ya bahwa pemerintah ini berhasil dalam hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah di Indonesia, untuk menyerap tenaga kerja, untuk meningkatkan nilai ekspor dan sebagainya. Nah, kesuksesan ini juga memberi dampak positif pada karena chemical-chemical yang dibutuhkan untuk nickel smelter, untuk aluminium smelter, untuk copper smelter ini tinggi sekali. Sehingga dengan existing smelter yang sudah beroperasi saja, tahun lalu aja volume chemical kita sudah lebih tinggi daripada 2019. Dan tahun ini akan lebih tinggi lagi. Dan tahun ke depan dengan makin banyaknya smelter baru yang akan beroperasi, ini juga akan meningkatkan chemical. Salah satu prinsipal kami yang besar juga merencanakan bahkan untuk membangun pabrik yang kedua, yaitu dan juga sudah melihat ke JP, karena mereka melihat mulai tahun ini pun produksi mereka sudah tidak cukup. Bahkan mulai kuartal 4 tahun depan, Indonesia sudah menjadi importer lagi untuk beberapa chemical yang diperlukan oleh smelter ini. Jadi kita percaya 5 tahun ke depan, development atau perkembangan volume daripada chemical yang dibutuhkan oleh smelter ini akan meningkat double digit. Jadi ini prospek yang baik untuk chemical industry atau chemical production. Yang kedua untuk BBM, ya, dengan adanya lockdown, dengan adanya supply chain disruption ini, terus terang aja player di bidang BBM juga berkurang. Kalau dibandingkan tahun 2019 dibandingkan sekarang, mungkin lebih dari separuh pemain-pemain BBM itu sudah out lah ya dari pasar, karena mereka tidak bisa menghandle di masa freight yang naik mungkin 2 kali lipat. AKR kan untung karena kita punya kapal sendiri, waktu lockdown orang tidak bisa traveling. Nah, kita sudah memiliki jaringan infrastruktur di seluruh Indonesia dan mempunyai IT yang bisa real time kita monitor stok maupun movement of goods, baik melalui kapal ataupun melalui truk-truk kami, ya, real time, sehingga bukan hanya kontrol yang ketat, tapi manajemen of working capital dan net open position lebih mudah. Kita juga
melihat bahwa ke depan ini demand daripada BBM masih tetap akan meningkat, atau demand dari energi lah lebih pastinya pasti masih akan meningkat. Nah, kita melihat bahwa dengan transisi climate change ini kita harus mempunyai transisi fuel ya sebelum masuk ke renewable, karena kita semua tahu renewable itu masih ekspensif, masih mahal. Kita masih perlu beberapa tahun ke depan untuk mencapai critical volume sehingga harga-harga renewable bisa lebih turun lagi. Nah, transisi period inilah kita ingin isi dengan gas, karena gas ini is widely available dan juga less polutif ya, less carbon footprint, dan AKR sudah memiliki infrastruktur untuk menghandle. Jadi apapun yang kita mempunyai logistik untuk BBM itu bisa sebagian kita akan pakai nanti untuk LNG atau liquid natural gas. Itulah sebabnya kita masuk dulu ke natural gas. Kemungkinan mulai tahun depan kita sudah bisa berbisnis natural gas, dan mulai tahun 2025 atau 26 moga-mogaan kita bisa jalan yang LNG. Saat ini kita LNG sudah tanda tangan MOU dengan partner kita BP, dan kita sudah ada joint venture dengan BP untuk aftur maupun untuk BBM retail di pompa bensin. Jadi ini merupakan extension daripada ini. Dan kami percaya ke depan sebagian pasar daripada BBM ya seperti solar ataupun marine fuel oil ini bisa diganti oleh LNG. Karena by nature gas akan lebih murah daripada BBM. Jadi kita memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi pasar energi kami, karena kami sudah lebih dulu masuk ke industri gas maupun LNG. Nah, itulah sebabnya kita melihat ini sebagai business opportunity yang mungkin kompetitor bisa lebih berkurang, dan ini bisa memperkuat pangsa pasar dan penetrasi pasar energi bagi AKR.